Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa kembali bersama Ibu di pagi yang cerah ini. Apa kabar semuanya? Harapan Ibu, kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan terus semangat belajar ya. Anak-anak hebat, kali ini Ibu akan menyampaikan materi pelajaran kelas 3 di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak hebat, mari kita belajar penuh semangat ya. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu 1. Mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai dengan benar. 2. Menuliskan hasil wawancara mengenai cara perawatan tumbuhan dengan kaidah ejaan yang disempurnakan dengan tepat. 3. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. 4. Menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga dan dayu bertugas merawat tumbuhan. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita belajar cara merawat tumbuhan. Nah, saat ini kita akan belajar hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Mari kita perhatikan bacaan berikut ini ya. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, anak-anak hebat, setelah kalian menyimak bacaan tadi, Ibu akan memberikan tugas pada kalian ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. 1. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? 2. Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? 3. Apa manfaat hutan bakau? 4.
Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? 5. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Anak-anak hebat, setelah kalian mempelajari hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai tadi, Udin dan teman-teman di kelas akan bermain perang tentang kunjungan mereka di hutan bakau. Anak-anak hebat, nanti kalian ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau. Ada juga yang berperan sebagai anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau untuk mengetahui bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Namun, sebelum kalian bermain peran, kalian bisa membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh siswa. Dari daftar pertanyaan berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai, kalian dapat membuat pertanyaan untuk ditanyakan kepada teman kalian yang berperan sebagai penjaga hutan bakau. Dan ini tugas kedua kalian. Tulislah daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang telah disediakan. Anak-anak hebat, mari sekarang kita perhatikan Siti. Siti senang mengumpulkan daun. Saat berkunjung ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini adalah 2 buah daun yang diukur Siti. Daun yang pertama punya panjang 4 cm. Lalu panjang daun yang kedua dari angka 4 maju sampai angka 9. Itu berarti ada 5 cm. Maka panjang kedua daun jika dijumlahkan 4 ditambah 5 hasilnya 9. Berikutnya contoh soal yang kedua. Menjumlahkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ada bilangan 3 ditambah 9. Pertama, kita membuat dulu garis bilangan. Lalu, dari garis 0 ini kita hitung 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti di sini letak angka 3. Ini letak A-nya. Lalu ditambah 9. Dari angka 3 ini kita maju 9 langkah ke depan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ditambah 9. Ini terletak di angka 12. Ini letak B-nya. Nah, hasil dari 3 ditambah 9, kita tarik garis lengkung dari 0 sampai 12. Jadi 3 ditambah 9 hasilnya 12. Anak-anak hebat, untuk tugas selanjutnya, buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. 1, 6 ditambah 4 sama dengan titik-titik. 2, 9 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Anak-anak hebat, untuk semua tugas tadi kalian kerjakan dan tulislah pada buku tulis kalian ya. Kemudian kalian kirimkan tugas tersebut kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing ya. Demikian tadi anak-anak hebat pembelajaran kita hari ini. Kelas 3 di tema 2, subtema 3 dan pembelajaran yang ketiga. Anak-anak hebat, pembelajaran hari ini Ibu akhiri dulu ya. Terima kasih, kalian sudah mengikuti dengan penuh semangat. Dan jangan lupa, kalian selalu merawat dan menjaga kelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar ya.
karena tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi anak-anak hebat Indonesia. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.